Ya, Pak Rosadin tadi sempat bilang antara kepolisian dan kejaksaan, gitu ya. Itu alurnya bagaimana gitu? Ya, jadi begini, Mas Hendrik. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tindak pidana umum di Indonesia ini yang menangani salah satunya adalah pihak kepolisian. Ya, jadi di kepolisian ini perlu saya jelaskan kembali, Bapak Ibu. Jadi pada saat ada famili atau saudara atau anak atau siapapun dari Bapak Ibu yang melakukan tindak pidana umum, kejahatan umum, maka yang harus dipastikan adalah persiapannya mental. Ya, mental ini harus disiapkan karena memang orang itu siapa yang minta, ya. Tapi kalau itu sudah terjadi, maka yang harus disiapkan adalah segera cari pengacara. Nah, pengacara ini akan bertugas untuk mengawal sampai ke pengadilan, di mana nanti pada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para istilahnya penyidik dan penegak hukum ini akan sampai ke sana. Jadi pihak dari kepolisian itu biasanya 20 hari pertama, 20 hari kedua dan 20 hari ketiga. Dimana setelah P19 dan P21 maka akan dilimpahkan kejaksaan. Nah, di sanalah setelah dilimpahkan kejaksaan maka biasanya akan dimulai persidangan. Nah, di sidang itu nanti akan diputuskan apakah pelaku ini terbukti. Kalau memang terbukti, terbuktinya bagaimana, sebagai apa, terus perannya sebagai apa kalau tindak pidana kejahatan umum, dan di sana akan dibuktikan berapa material kerugiannya, korbannya bagaimana dan sebagainya. Sehingga ini akan mempengaruhi. Memang di awal oleh Pak Kepolisian sudah dipastikan bahwa pasal ini yang disangkakan kepada pelaku. Tetapi di pengadilan inilah nanti akan diuji. Nah, tugas dari pengacara ini untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya termasuk hak-haknya. Jadi memang tugas kita bukan, mohon maaf Bapak Ibu, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, itu tidak. Jadi memang profesi advokat itu sesuai dengan kode etik dan undang-undang advokat yang melindungi kami, memang salah satunya adalah fungsi advokat itu ya untuk melakukan pendampingan kepada pihak yang memerlukan untuk mendapatkan hak-haknya. Ya. Itu Mas Hendri. Lalu bagaimana perkara yang ditangani KPK, Pak? Hampir sama dengan tindak pidana yang lain. Nah, KPK ini kan tindak pidana khusus, yaitu di bidang korupsi kan, di bidang korupsi. Apalagi wilayahnya itu berkenaan dengan institusi negara biasanya, ya. Istilahnya ruang lingkupnya adalah kerugian yang ditimbulkan sehingga mengakibatkan kerugian negara. Itu wilayahnya KPK. Hampir sama sebenarnya. Jadi di sana nanti memang yang melakukan penyidikan adalah penyidik KPK. Terus untuk pengadilannya adalah pengadilan tipikor. Nah, kejaksaannya ya sama seperti tindak pidana kejahatan umum, tapi hanya alurnya berbeda. Nah, memang kalau di KPK ini diperlukan perangkat piranti yang cukup luar biasa, karena memang di sana kita harus berhadapan dengan jaksa dan majelis hakim yang luar biasa juga. Bahkan kalau mohon maaf kalau Bapak Ibu mungkin sempat pernah di Surabaya, tempatnya ada di Juanda, itu sidangnya bisa sampai malam itu Pak. Bisa sampai malam. Jadi kami bisa sampai lembur-lembur di sana. Sehingga sama Bapak Ibu apabila ada kejadian yang menimpa saudara atau siapapun dari Bapak Ibu, ya paling tidak sama. Jadi apa yang disangkakan, apa yang dituduhkan, apa yang istilahnya sanksikan ini harus mendapatkan pengawalan betul dari seorang pengacara. Nah, kami dari tim HM Rosadin SH/MH dan rekan, kami siap mengawal untuk ke sana untuk mendapatkan hak-haknya para pihak, ya termasuk klien itu secara adil dan proporsional. Baik. Tadi kita sudah berbincang banyak ya tentang masalah hukum yang dijelaskan langsung oleh HM Rosadin SH/MH dan rekan, advokat dan konsultan hukum. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak, silahkan bisa mencatat nomor yang ada di layar kaca. Silahkan bisa konsultasi secara langsung dengan beliau. Demikianlah pemirsa bincang kami tentang hukum bersama HM Rosadin SH dan rekan, advokat dan konsultan hukum. Terima kasih kebersamaannya.